untuk pendahuluan poin-poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah kita akan mempelajari apa itu pengertian ekonomi internasional, kemudian tentang konsep perdagangan, sebab terjadinya perdagangan luar negeri, peranan sektor perdagangan luar negeri dalam perekonomian Indonesia, dan globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini poin-poin pada materi bagian pendahuluan. Nah, kita menginjak ke poin pertama, yaitu pengertian ya dari ekonomi internasional ya. Apa yang dipelajari dalam ekonomi internasional? Jadi ekonomi internasional itu mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan ekonomi. Ya, ini hubungan ekonomi dikasih tanda petik, dengan hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lain. Jadi ekonomi internasional ini cakupannya adalah antar negara ya. Maka kata internasional ini antar negara. Nah, sekarang apa arti hubungan ekonomi ini? Ya. Jadi ekonomi internasional itu cabang dari ilmu ekonomi tentunya. Khusus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hubungan ekonomi antar negara. Nah, sekarang hubungan ekonomi itu memiliki makna ada 3 pengertian dari kata hubungan ekonomi. Yang pertama adalah adanya pertukaran output atau pertukaran produk, ya. Pertukaran output atau produk. Kemudian ini melalui kegiatan perdagangan. Kemudian yang kedua, adanya aliran faktor produksi. Nah, ini melalui kegiatan investasi. Jadi saat ini itu sudah bisa dikatakan tidak ada lagi negara yang tertutup. Setiap negara itu memiliki hubungan ekonomi dengan negara lain. Nah, maka di sini akan terjadi kegiatan ekspor dan impor baik barang maupun jasa. Kemudian akan terjadi kegiatan investasi antar negara. Sebuah perusahaan dari sebuah negara akan berinvestasi di negara lain, membuka cabang atau pabrik di negara lain, maka terjadi aliran faktor produksi, terutama modal. Kemudian yang ketiga, hubungan ekonomi juga bisa berarti hubungan utang piutang atau hubungan kredit. Jadi adanya pinjam meminjam atau perdagangan yang dilakukan secara kredit atau tidak tunai. Nah, ini maka akan terjadi utang piutang. Ya, baik antar perusahaan maupun antar perusahaan dengan organisasi maupun antar negara. Ya, ini. Kemudian pelaku, sekarang siapa pelaku ekonomi dalam ekonomi internasional? Ada 3 juga, yaitu swasta, ini baik individu maupun perusahaan-perusahaan, kemudian pemerintah, dan yang ketiga adalah organisasi internasional. Ya, organisasi internasional, yayasan atau yang lainnya, organisasi nirlaba ya ini baik-baik. Jadi nanti swasta bisa antar swasta dengan swasta, swasta dengan pemerintah, pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan organisasi, organisasi dengan organisasi, antara satu negara dengan negara lain. Ya, ini pelaku ekonomi dalam ekonomi internasional. Ya. Selanjutnya masih terkait dengan ruang lingkup ekonomi internasional. Jadi ekonomi internasional berbeda dengan ekonomi interregional. Ya. Ekonomi internasional menyangkut beberapa negara, karena tadi ekonomi internasional mempelajari hubungan ekonomi antar negara. Jadi sementara kalau ekonomi interregional itu antar daerah dalam sebuah negara. Maka di sini di dalam ekonomi internasional ini memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibanding ekonomi interregional. Nah, kenapa demikian? Karena ekonomi internasional itu menyangkut hubungan antar negara tadi, di mana terjadi immobilitas faktor produksi. Jadi faktor produksi itu lebih sulit berpindah antar negara dibanding antar daerah dalam satu negara ini. Karena antar negara itu menyangkut
ada kepabeanan, ada peraturan-peraturan yang berlaku di masing-masing negara, sehingga lebih sulit berpindah dibanding dalam satu negara. Kemudian menyangkut sistem keuangan, perbankan, bahasa, budaya, politik, dan sosial yang berbeda. Nah, ini jelas masing-masing negara memiliki sistemnya yang berbeda-beda atau aturan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, terjadi perbedaan faktor produksi yang dimiliki atau disebut sebagai endowment factor ya. Sehingga menimbulkan perbedaan harga output. Jadi masing-masing negara itu dikaruniai faktor produksi yang berbeda-beda ya. Ada negara seperti negara kita Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang kaya, yang melimpah, baik sumber daya alam hayati yang terkandung di laut maupun di darat, di hutan dan sebagainya yang melimpah negara kita. Sementara ada negara-negara lain yang mungkin sumber daya alamnya relatif terbatas. Dia mengandalkan sumber daya manusia atau sumber daya modal. Ini misalkan seperti itu. Atau ada negara-negara di Timur Tengah misalkan yang kaya dengan minyak misalkan. Nah ini masing-masing negara memiliki sumber daya alam yang tidak sama. Ini disebut sebagai endowment factor. Sehingga nanti negara itu nanti dalam teori Hexter-Ohlin itu negara akan berspesialisasi terhadap produk yang menghasilkan produk di mana sumber daya atau faktor produksinya itu melimpah, dimiliki di negara tersebut melimpah. Misalkan negara Timur Tengah dia akan memproduksi minyak kemudian akan mengekspor minyak ke negara lain. Ini maka sehingga karena dia kaya dengan faktor produksi minyak misalkan seperti itu. Ini yang dimaksud dengan endowment factor. Ini masing-masing negara berbeda-beda ya faktor produksinya. Kemudian alasan perdagangan internasional ini pada dasarnya karena adanya perbedaan harga barang sehingga akan menyebabkan terjadinya perbedaan keuntungan. Nah, ini terkait dengan di atas tadi terkait dengan sumber daya alam yang dimiliki ya. Ya, selanjutnya kita ke poin mengenai perdagangan. Ini mengenai pengertian perdagangan, bagaimana sudah kita maklumi. Jadi perdagangan dalam ilmu ekonomi itu diartikan sebagai proses tukar-menukar ya, yang didasarkan atas kehendak sukarela. Jadi bukan paksaan, tapi kehendak sukarela. Nah, kalau paksaan itu bukan lagi perdagangan ya. Jadi ada sukarela sehingga harapannya ini masing-masing pihak ini akan mendapatkan manfaat atau mendapatkan keuntungan. Kemudian itulah manfaat atau keuntungan itulah yang menjadi motif seseorang atau pelaku ekonomi itu melakukan perdagangan. Ini ya, kita ke motif perdagangan. Jadi perdagangan timbul karena adanya dorongan atau motif untuk berdagang. Nah, motif ini adalah kemungkinan diperolehnya manfaat dari perdagangan atau disebut sebagai gains from trade ya. Manfaat dari perdagangan. Ya, dalam kasus perdagangan antar dua orang, manfaat ini ditunjukkan oleh kemungkinan untuk mencapai tingkat kepuasan atau kurva indiferensi yang lebih tinggi. Jadi apa itu kurva indiferensi? Ya ini dulu pernah dipelajari dalam mata kuliah PIE dalam materi mengenai teori konsumen ya, ini kurva indiferen ya. Nah, ini bisa dibuka lagi catatannya. Kemudian kita ke manfaat perdagangan ya, ini manfaat perdagangan. Pembagian manfaat perdagangan antara kedua belah pihak ditentukan oleh dasar penukarannya ya, dasar penukaran. Konsumen yang berhasil mendapatkan dasar penukaran yang baik atau term of trade ya, ini akan memperoleh bagian manfaat yang besar. Ya, nanti akan kita pelajari dalam teori perdagangan nanti di materi ketiga nanti ya. Ya.
sebab-sebab terjadinya perdagangan luar negeri, kita ke poin selanjutnya. Mengapa sebuah negara itu melakukan perdagangan luar negeri? Ini antara lain ini, sebab-sebabnya adalah ini dalam bukunya Sadono Sukirno, ini untuk mendapatkan barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri pada awalnya ini. Jadi maka dia harus melakukan impor, membeli barang dari negara lain. Kemudian juga mengimpor teknologi modern dari negara lain. Nah ini kalau yang dibeli tadi adalah misalkan barang-barang modal atau barang-barang teknologi. Ya, biasanya dari negara berkembang, ini negara berkembang akan mengimpor. Jadi pada umumnya negara berkembang ini yang dibeli atau yang diimpor adalah produk-produk teknologi. Maka di situ akan ada kandungan teknologi sekaligus untuk belajar ya bagi negara berkembang tersebut. Kemudian memperluas pasar bagi produk-produk di dalam negeri. Keempat, untuk memperoleh keuntungan dari spesialisasi atau merupakan sebab pokok. Nanti ada yang disebut sebagai keuntungan mutlak dan keuntungan komparatif. Nanti akan kita pelajari di dalam materi mengenai teori perdagangan. Kemudian manfaat dari perdagangan luar negeri yaitu untuk efisiensi penggunaan faktor produksi dan penduduk bisa menikmati lebih banyak produk. Ya, ini terkait dengan alasan yang keempat di atas, ya ini, yaitu keuntungan mutlak dan keuntungan komparatif. Selanjutnya kita ke poin selanjutnya, apa peranan kita ke perekonomian negara kita, apa peranan sektor perdagangan luar negeri dalam perekonomian Indonesia. Nah ini bisa, jadi perekonomian Indonesia ini sangat mengandalkan penerimaan dari ekspor. Maka perdagangan luar negeri ini memiliki peranan yang penting. Misalkan pertama antara lain tingginya peranan ekspor terhadap GNP, ini ekspor adalah penerimaan bagi negara. GNP adalah Gross National Product atau GNP, Produk Nasional Bruto atau PDB ya, PNB ya ini. Ada PDB, ada PNB. Kemudian ekspor pada sebagian besar negara kita itu ekspornya berupa produk primer. Jadi produk yang langsung mengambil dari alam. Karena negara kita memang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Kemudian impor mendukung stabilisasi harga dalam negeri. Ketika terjadi gejolak harga barang kenaikan, maka untuk menurunkannya, jadi pemerintah akan melakukan impor. Misalkan harga beras mahal, pasokan dalam negeri terbatas, maka untuk menstabilkan harga beras, pemerintah akan mengimpor beras dari negara lain, misalkan seperti itu. Kemudian membantu penerimaan pemerintah dari pajak terutama, kemudian sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN. Nah, maka terkait dengan peranan sektor perdagangan luar negeri, ini ekonom klasik menyatakan bahwa perdagangan luar negeri itu adalah mesin pertumbuhan atau engine of growth. Dan selanjutnya kita ke poin terakhir yaitu mengenai globalisasi. Saat ini kita berada dalam era globalisasi ya. Dan itu sudah berlangsung sejak sekian puluh tahun yang lampau sampai saat ini masih sampai saat ini tentunya semakin kuat ya pengaruh globalisasi itu. Apa itu globalisasi? Globalisasi dalam bidang ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan interdependensi atau saling ketergantungan ya dalam kegiatan ekonomi di antara berbagai negara di dunia ini. Jadi antar negara ini semakin tergantung antara satu negara dengan negara lain. Negara berkembang itu tergantung pada negara maju, sebaliknya juga negara maju juga tergantung pada negara berkembang. Karena negara berkembang itu pasar bagi produk-produk dari negara maju. Ini ketergantungan, saling ketergantungan ini semakin terasa semakin kuat. Itu yang disebut sebagai globalisasi. Apa faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi? Misalkan ada perkembangan politik dunia, kemudian perdagangan bebas,
perkembangan perusahaan multinasional, perkembangan investasi portofolio, perkembangan teknologi informasi. Ya, ini faktor-faktor ini yang semakin menguatkan arus globalisasi. Kemudian apa kebaikan globalisasi? Jadi globalisasi memiliki sisi baik dan sisi buruk. Ya, segala sesuatu ada plus minusnya, ada kebaikannya, ada keburukannya. Begitu juga globalisasi. Kebaikannya antara lain produksi dunia akan meningkat, karena perdagangan semakin meningkat, kemakmuran masyarakat juga meningkat, pasar semakin luas, dapat memperoleh modal lebih besar dan teknologi yang lebih baik, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Jadi antar negara itu mudah untuk mendapatkan modal atau pinjaman dari negara lain ya dalam melakukan pembangunan ekonomi. Selanjutnya keburukan globalisasi. Satu hal lagi, keburukan kalau ada kebaikan ada keburukannya, yang perlu diantisipasi atau diwaspadai. Misalkan globalisasi ini dapat menghambat pertumbuhan industri dalam negeri, karena industri dalam negeri akan kalah bersaing dengan perusahaan asing, misalkan produk-produk asing. Memperburuk neraca pembayaran, sektor keuangan tidak stabil, kemudian bisa memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, ini keburukan globalisasi, dan tentunya masih ada hal-hal yang lain. Ini globalisasi di bidang ekonomi, belum ada globalisasi di bidang budaya, politik, sosial dan sebagainya. Nah, ini kita hanya melihat dari sisi ekonomi. Ya, baik, demikian untuk materi pertama bagian pendahuluan dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ekonomi internasional. Kita jumpa lagi ke materi selanjutnya, materi 2, yaitu model ekonomi terbuka. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.